Oke, di sini kita bakal coba buat mengerjakan soal tentang e-MOSFET atau MOSFET dalam keadaan enhancement mode. Kalian bisa cari pelajari dulu babnya. Di sini kita disuruh buat cari 3 hal. Yang pertama tuh gambarkan garis beban Desya dan titik kerja. Yang kedua tuh VGS dan ID, terus GM dan Vout. Oke, sebenarnya ini gampang sih. Asal kalian tahu rumus-rumusnya dan tahu kapan harus pakainya, ini udah sih tinggal masukin aja. Oke, kita coba overview dulu nih, apa aja yang bakal kita pakai nanti. Yang pertama tuh prinsip pembagi tegangan. Misalkan kalau misalkan kita punya, let's see, ini ada Vout ya, sorry, Vin. Ini Vin, terus di sini ada hambatan, terus di sini ada hambatan sebelah sini lagi. Nah, terus kita Vout di sini. Ini kita bisa cari nih, Vout berapa. Ini kita anggap R1, ini kita anggap R2. Vout itu sama dengan R1 per R1 plus R2 dikalikan Vin. Kalikan Vin. Ini prinsip pembagi tegangan. Ini pembagi tegangan ya. Pembagi tegangan. Ya, close enough. Terus sesudahnya kita perlu tahu ini juga. Mencari ID dalam MOSFET. Nah, ID atau arus di drain itu tuh kita cari dengan cara K dalam kurung VGS dikurangi VGS threshold. Rumus ini itu kita dapat dari persamaan garis transkonduktansi dalam rangkaian MOSFET. Kayak kalau misalnya kalian lihat ada grafik yang kayak gitu, ini tuh buat dalam e-MOSFET persamaannya kayak gini. Jadi garis itu tuh menghubungkan ID dengan VGS. Kita kan tahu kalau misalkan rangkaian FET itu ya, field effect transistor itu kayak keran. VGS itu berperan sebagai tutup kerannya. Terus ID itu berperan sebagai airnya. Ketika kita makin buka keran, airnya makin kencang. Sama ini juga. Makin gede VGS-nya, makin gede tegangan, maka arus yang ngalir bakal makin gede. Ini bakal kita pakai nanti. Right. Ini adalah arus drain. Dalam kurung ID ya. Nah, terus kita butuh apa lagi nih? Oh, ini GM. GM itu transkonduktansi itu sendiri. Nah, kalau GM itu adalah 2K dalam kurung VGS min VGS threshold. Nah, ini harusnya bisa langsung ketemu sih, langsung masukin aja udah dapet, ya kan? GM ini adalah transkonduktansi. Transkonduktansi itu gini sih, kayak namanya tuh I per V, ID per V DS, ya. Ini tuh jadi kayak segimana banyak sih arus yang bukan DS, GS sorry. Nah gitu. Ini seberapa banyak sih arus yang dikendaliin sama si tegangan. Seberapa banyak arus yang dikendaliin oleh si tegangan GS gitu. Itu GM. Nah kalau buat sekarang kita coba buat ini aja dulu. Dalam e-MOSFET, keadaan e-MOSFET kayak gini. Ini GM untuk e-MOSFET. Oke, terus kita butuh apa lagi? Satu lagi deh. Walaupun mungkin ini udah cukup dikenal ya. Ini tuh persamaan gain. Yang namanya gain itu AV sama dengan Vout per Vin. Oke. Ini tuh persamaan gain. Ini persamaan gain. Oke. Terus kita perlu tahu juga kalau di rangkaian ini gain itu sama dengan GM transkonduktansi yang tadi terus dikali RD, di mana RD ini tuh rangkaian paralel antara hambatan pada drain sama hambatan di load itu, di bebannya, hambatan bebannya. Ini kita catat juga. Ini gain pada FET ya. Ini gain pada FET. Terus selanjutnya
buat RD paralel 68 sama 1K itu udah cukup tahu lah ya. Jadi segitu aja dulu. Nah, dari persamaan-persamaan ini kalian coba buat kerjain dulu dan ngecek uh, apakah dapat atau enggak. Harusnya tuh segini udah cukup sih buat mencari jawabannya. Oke, sesudah penjelasan tadi kita coba buat kerjain satu-satu deh ya sekarang. Ini semua rumus yang bakal kita pakai. Oke. Sekarang kita bisa lanjut ke pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama tuh menggambarkan garis beban DC dan menentukan titik kerja. Ini gampang sih sebenarnya. Yang pertama itu garis beban DC dan tentukan titik kerja. Kalau buat garis beban kita tuh harus tahu dua hal sih. Buat garis beban. Ini garis beban DC. Ini kita cuma perlu tahu dua hal. Yang pertama tuh arus di drain di saat saturation, dan tegangan. Tegangan GS VDS di saat cut off. Oke. Pertama kita cari dulu itu ya, ID. Oke. Mencari ID. Aku lagi nggak punya ide sekarang. Mencari ID. Oke. Mencari ID ini tuh kalau dalam keadaan saturation ya. Ini saturation. Ini kita anggap rangkaiannya ini terhubung singkat. MOSFET-nya terhubung singkat. Jadi kalau kita gambar sebagiannya ini adalah VDD, ini yang 12 volt. Terus di sini ada hambatan lead drain. Terus di sini ada MOSFET-nya. Cuman gara-gara ini dalam keadaan saturasi, ini kita anggap sebagai kabel lurus aja gitu bawah. Jadi kayak nyambung terus. Ini adalah RD sama dengan 68 ohm. Nah, kita disuruh nyari ID arus di kabel ini. Ya gampang aja kan kalau misalkan ID di sini tuh ini ID saturasi itu gampang, tinggal 12 volt dibagi 68 bener kan ya, 12 volt dibagi 68 ini hasilnya berapa? 12 dibagi 68 0,176. oke. It is 0.176 ampere. Atau kalau misalkan kita mau dalam miliampere ini jadi 176 miliampere. Oke. Nah, terus ID udah ketemu. Nah, terus VDS ya kita belum ketemu. Mencari VDS cutoff. Aturannya gampang sih, yang namanya VDS cutoff itu ini tuh bakal sama dengan tegangan supply kita. Dalam rangkaian itu ya, JFET atau MOSFET ya. Itu tuh intinya kalau buat VDS cutoff itu selalu sama dengan VDD. Ini cutoff sama dengan VDD. Ya udah gak usah ngitung. Jadi VDS cutoff-nya itu sama dengan VDD-nya itu 12 volt. Ya udah beres. Jadi gini. Sekarang kita gambar garisnya. Cara menggambarnya tuh gampang banget. Set. Nah, gitu. Whoops. Ini aku usahain buat ngegambar load line-nya itu sejajar deh sama grid-nya OneNote. Soalnya biar enak nanti kalau misalkan kita nyimpen garis di dalam. There you go. Looks nice. Oke, buat ini sumbu Y-nya ini bakal jadi ID. Terus sumbu dalam miliampere aja kalau mau, boleh. Terus ini buat VGS. Untuk VGS ini dalam volt ya. Oke. Buat load line kita tinggal masukin nilai yang tadi. Ini. Oke, buat ID saturation ada di 176 mA. So, we're gonna just put this one right over here. 176. Terus ini kita anggapannya ini 12. Oke. Terus kita tarik garis. There you go. Dan jadi kita udah bikin DC load line. Oke. Terus poin kedua nih gimana nih? Titik kerja. Apaan itu titik kerja? Nah, titik kerja itu maksudnya kita kan punya setup rangkaian ini ya. Nah, kita perlu tahu nih, ID arus yang ngalir di drain itu berapa, ID-nya berapa, terus VGS-nya itu berapa gitu di sini. Khusus buat rangkaian spesifik yang ini. Berarti kita cari nih. Buat titik kerjanya, mencari
Ini mencari titik kerja. Titik kerja. Ups. Nah, gitu. Ini cuman perlu dua hal. Yang pertama tuh idenya. Ini bukan ide saturation, nah ini ide. Ide arus drain buat rangkaian ini. Idenya berapa, terus VGS-nya itu berapa. Oke. Oke, pertama nyari ide. Ide. Gimana caranya kita nyari ide? Nah, kalau nyari ide ini sebenarnya sih bisa pakai rumus. Nah, ingat yang tadi ada kan ide. Ah, ini nih, ide. Ide sama dengan K dalam kurung VGS min VGS threshold. Oke, gampang ya udah kita langsung cari aja kalau kayak gitu. Untuk ide itu sama dengan K dalam kurung berapa tadi aku lupa. VGS min VGS threshold. Oke. Square. Ya udah tinggal masukin. Gampang lah ya. K-nya itu 104 dikali 10 pangkat min 3. Bener kan? Enggak? Ya ya. Oke. Terus VGS-nya itu VGS-nya belum ketemu. Berarti ini kita VGS-nya belum ketemu ya. Kita catat sebagai VGS saja di sini. VGS threshold-nya ini berapa? 2,1 ya. Oke. Kita belum ketemu VGS. Kalau kayak gitu mau nggak mau kita harus cari VGS dulu dong ya. Square. Hey. Oke. Kalau kayak gitu sih ya gampang sih sebenarnya. Buat VGS ini kita tinggal pakai prinsip pembagi tegangan. Gitu loh. Kita pakai prinsip pembagi tegangan. Ingat yang ini? This one. Nah, kita bisa pakai prinsip ini di rangkaian kita ini. Tepatnya di sini nih. There you go. Ini VGS. Kita coba gambar ya. Dalam bentuk yang lebih enak dilihat. Ini kita gini aja deh. Set. Oh, right. Tunggu. Ini bukan VGS, VDS ya. Aku malah diubah. Ini VDS harusnya sumbu X itu bukan VGS. Sorry. Pantesan tadi kayak ada yang aneh. Oke. Ini kita coba hapus. Ini VDS ya harusnya. VDS. Terus ini VDS. Kita nyari ID-nya berapa, VDS-nya berapa. Oke, gak apa-apa. Kita coba cari dulu deh ya. Kita coba cari dulu. Nah, here's how it works. VDS ini tuh kalau misalkan dalam rangkaian ini, rangkaian MOSFET, VDS itu sama dengan VGS. Oke? Wait, bukan. bukan. VDS itu sama dengan gini. Kita cari dulu VDS deh ya. VDS. Oke, VDS itu sama dengan VD min VS. Oke. Kita cek lagi rangkaiannya. Ini ada VDD. Terus di sini ada set. Nah, gitu. Ini ada RD. Terus di sini ini ada VD. Terus ini ada rangkaian MOSFET-nya. Coba aku bisa gambar lagi nggak ya? Let's see. Set. Gitu bukan? Gitu ya? Oke. Benar-benar. Nah, ini VD. Terus di sini ada VS. V source. Ini V drain, ini V source, ini VDD. Nah, buat VDS ini tuh berarti kita nyari tegangan di sini kan ya. Nah, berarti ya udah VD kurangi VS. Yang namanya VD itu kita cari aja nih selisih dari sini ke sini. Berarti ini VDD min tegangan yang ada di dalam resistor ini. Ingat tegangan V sama dengan IR? Ya udah, ini ID RD. Oke. Ya udah kalau kayak gitu. Sorry, ini ID berapa tadi? Kita udah ketemu belum sih? Atau belum dihitung ya? Ini ID itu 104 dikali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 dikalikan dalam kurung VGS-nya itu. Oh, VGS-nya yang belum ketemu ya? Oke. Kita nyari ID dulu kalau kayak gitu. Nyari ID dulu kalau kayak gitu. Nyari VGS. Kalau VGS sih gampang.
VGS itu kembali ke penjelasan tadi, kita pakai prinsip pembagi tegangan. Kita gambar lagi. Ini VDD. Nah, kali ini kita coba belok ke sini. Ini ada tegangan di sini. Ada resistor, sorry maksudnya. Terus di sini ada resistor lagi di bawah. Ini ground. Terus di sini ada titik yang pengen kita cari. Ini VGS. Oke, ini R1, ini R2. Nah, buat nyari VGS, ini gampang sebenarnya. VGS sama dengan R1 per R1 plus R2. Dikalikan VDD. Ini sama aja kayak tadi kan, pembagi tegangan. VGS sama dengan R1 per R1 tambah R2 VDD. Udah kita masukin aja nilainya. R1 itu tadi berapa? 1 mega, terus R2 350K. Ini 1 mega sama ini 350K. Kita coba ya. 1 mega. Terus sorry, bukan R1 maksudnya, R2. R2 yang di sini yang harusnya kita simpan di atas. Ini oke. R2. Oke, R2-nya itu 350K, minggir kau. 350K per 1 mega ditambah 350K. Dikalikan VDD-nya itu 12. Ini hasilnya tuh kalau nggak salah 3,11 deh. Ya udah, aku masih ingat ini 3,11. Oke, udah ketemu. Nah, kita bisa balik lagi nih ke persamaan yang tadi. Gitu. Masukin ke sini. Jadi oke. ID sama dengan 104 dikali 10 pangkat min 3 min 3. VGS-nya itu 3,11 min 2,1 pangkat 2. Hasilnya itu 104 dikali 10 pangkat min 3 dikalikan 3,11 min 2,1 kuadrat. Mana kuadrat? Oke, ini hasilnya 0,106. Ini 0,106 ampere. Oke. Ya udah. Ketemu nih. 0,106 ampere atau 106 miliampere. Betul ya? Oke, ini udah ketemu. Terus VDS. Balik lagi ke VDS tadi. Kita belum beres. VDD, nih VDS yang ini. VDS sama dengan VD min VS. Untuk VD itu kita antara ini sama ini, berarti VDD kurangi IDRD. IDRD itu tegangan di sini, dikurangi VS. Nah, untuk ini VS ini tuh, nah ini nih, VS ini baru sama dengan VGS. Ini sama dengan VGS. Kita bisa langsung ngerjain di sini. Oke, VDS sama dengan VDD-nya 12, ID-nya 0,106, 0,10106 dikalikan 106 dikali RD-nya itu 68 ya. Terus dikurangi VS. VS-nya itu sama dengan VGS yaitu 3,11. Ini hasilnya tuh let's see. 12 dikurangi 0,106 dikali 68 dikurangi 3,11. Hasilnya itu 1,682. Nih, 1,6682 volt. Oke, udah ketemu. ID-nya udah ketemu tadi 3,11, 3,11. Sorry, bukan. 106 mA deng yang ini. Nih, terus untuk tegangannya ini. Ya udah, kita langsung simpan aja di load line. Pertama tegangannya 1,682. Berarti sort of like ini 12 by the way, kok jadi 2. Ini 1,68 kita coba di sini. Dan kita anggap di sini tuh 106 ya. Ini 106 terus ini 1,68. Oke, udah beres ternyata yang poin A. Kita udah dapat DC load line-nya dan kita udah tahu titik kerjanya di mana. Terus kita coba lanjut ke yang B. Tentukan VGS dan ID. Wah, ini udah ketemu nih. Udah ketemu VGS dan ID. VGS sama dengan berapa? Terus ID sama dengan berapa? VGS kan kita udah tahu, udah ngitung ya tadi ya. VGS-nya itu 3,11. Ini. Lewat
pembagi tegangan tadi ya, 3,11 volt. Terus untuk ID juga kita udah ketemu tadi, 106 mA. Atau ya, 106 mA. Ah, udah beres ketemu, 106. Terus selanjutnya, oke, kita cukup segini dulu. Right, dan kita coba buat lanjut lagi. Buat yang C, ini gampang. Yang C ini gampang banget. Yang C ini kita disuruh buat nyari GM dan Vout. Oke, nyari GM dan Vout. GM sama dengan berapa, Vout itu berapa. Kalau GM ini, pertama kita mencari GM ya. Ini mencari GM. Ini pakai rumus yang kita udah punya tadi lagi ya. Tadi, mana. Nah ini, GM sama dengan 2K VGS min VGS threshold. Nah ini. Oke, kita coba pakai itu. GM sama dengan 2K dalam kurung VGS min VGS threshold. Oke. Nah, kalau kayak gini, kita tinggal masukin. K-nya itu 104 dikali 10 pangkat min, berapa tadi? Min 3 ya? VGS-nya itu 3,11. 3,11 dikurangi VGS threshold-nya itu 2,1 kalau nggak salah tadi. Ya nggak? Ya nggak? Ya kan? Yep, 2,1 volt. Min 2,1 volt. Ini termasuk yang ada di soalnya ya. Yang ini. 2,1 volt, kita tinggal hitung ini berapa. Oke, kalikan 2 dalam kurung 104 dikali 10 pangkat min 3. Terus ini dikalikan 3,11 min 2,1. Hasilnya itu adalah 0,21. Nah, ternyata transkonduktansinya 0,21. Oke, udah ketemu ya gamenya. Nah, terus Vout. Nah, Vout ini gampang juga sih sebenarnya. Mencari Vout. Ini kita pakai rumus gain ceritanya. Ingat bahwa gain itu adalah Vout per Vin. Nah, masalahnya kalau di MOSFET ya, ini gain ini kita harus hitung dulu pakai AV sama dengan GMRD. GM itu transkonduktansi dan RD ini adalah rangkaian hambatan paralel antara RD sama RL. Ini tuh sama dengan RD, hambatan pada drain, diparalelkan dengan hambatan pada load. Kita langsung aja ya. Bener kan ya? Maksudku gini. Ini nih, ini diparalel. Oke, kita langsung aja. AV-nya ini kita gampang ya. Tinggal ditulis saja. GM-nya ini 0,21, terus RD sama RL tuh berapa? Itu 68 ohm sama 1K. Oke, berarti kalau cara cepat itu 68 dikali 1K atau 1000 lah ya. Dikali 1000 per 1068. Ini cara cepat buat dua hambatan dalam rangkaian paralel. Kita hitung dulu. 0,21 dikalikan dalam kurung 68.000 dibagi 1068. Oke. Wah, ternyata hasilnya gainnya tuh 13,37. 13,37 untuk gainnya. Nah, udah ketemu nih ya. Kita tinggal masukin ke sini. 13,37 sama dengan Vout per Vin. Nah, Vin yang mana? Vin-nya kita pakai gelombang ini nih. Sumber sinyal AC yang awal. Ini Vin itu berapa sih? Oh, nggak tulis ya? Oke, kita balik lagi ke atas. Excuse me. Oke. 100 mV. Oke. 100 mV. Ini 100 mV harusnya aku tulis. 100 mV. 100 M. Kita anggap gitu aja lah ya. Berarti untuk Vout-nya itu 1337 mV. Oke, ini jawabannya. Oke, udah ketemu. Oke, that's it kalau buat sekarang.
Terus apa lagi soalnya? Udah kan? Udah ya? Oke, udah beres. Itu buat nomor yang ini. Kita bakal coba buat nomor yang lain juga.